Jadi ini adalah SSD terbaru dari Adata yang bisa jadi pilihan menarik kalau kamu mau hijrah ke SSD buat PC kamu. Kenapa gitu? Langsung aja kita bahas. Jadi kali ini aku berkesempatan buat ngetes salah satu SSD terbarunya Adata, yaitu Adata Legend 860. NVMe yang satu ini sudah pakai protokol NVMe Gen 4 by 4. Uniknya itu ada dari segi penamaannya, karena namanya ini cuma beda 10 angka sama Adata Legend 850 Lite. Kalau ditanya apakah ada maksud dari penamaan ini? Well, kalau dari Adata sih nggak ada informasi apa-apa terkait perbedaan angka yang beda 10 ini sama seri Adata 850 Lite. Mungkin kalau dari cocok logi aku, angka tengahnya ini bermaksud dengan kecepatan speed rate dari SSD itu sendiri. Misalkan 860, Legend 860 ini speed rate-nya itu ada di 6000 MB per second, sedangkan Adata Legend 850 Lite itu speed rate-nya ada di 5000 MB per second. Mungkin ini cocok logi, tapi ini bisa jadi pembeda buat teman-teman yang nyari perbedaan antara 860 dan Adata Legend 850 Lite. Oke, kita kembali ke Adata Legend 860. Kenapa SSD yang satu ini itu menarik menurut aku buat teman-teman yang mau pertama kali hijrah pakai SSD? Karena untuk yang 1 TB ini itu sudah harganya serupa sama harddisk 1 TB. Jadi di harga yang serupa kalian sebenarnya punya pilihan antara beli 1 TB NVMe Gen 4 kayak gini ataupun beli 1 TB harddisk. Tentunya SSD NVMe itu punya banyak keunggulan, kayak transfer data jadi lebih cepat, booting Windows atau OS jadi lebih cepat juga, dan juga ini berdampak sama software-software yang biasa kalian pakai setiap hari, jadi lebih cepat dan juga lebih smooth. Dan seperti apa sih hardware yang tertanam di SSD Adata Legend 860 yang seharga di sini? Untuk spesifikasi Adata Legend 860 yang kita terima kali ini itu menggunakan controller dari Realtek, yaitu RTS 5772DL. Dan ini adalah SSD DRAM-less, jadi tidak ada DRAM fisik yang tertanam di SSD-nya, melainkan dia menggunakan fitur yang namanya host memory buffer sebesar 64 MB. Dan untuk NAND-nya, dia ini menggunakan NAND dari Micron sebesar 176 layer dan bertipekan QLC. Dan tentunya kalau kalian pakai SSD-nya Adata Legend juga sudah dilengkapi heatsink tipis yang sudah ada di paket penjualannya. Jadi kenapa SSD ini QLC? Well, dari beberapa konten yang lalu aku udah sempat bilang, ada beberapa artikel yang bilang di 2027 SSD QLC itu akan makin banyak di pasaran, sekitar ada di 40%-an. Dan saat ini perusahaan yang membuat NAND flash seperti YMTC, Kioxia, Micron, Samsung, dan lain-lain itu sedang berlomba-lomba untuk bikin NAND flash QLC yang performanya bagus. Kenapa gitu? Ada beberapa hal. Yang pertama ada dari segi kebutuhan NVMe yang semakin hari semakin meningkat. Yang kedua adalah kemampuan beli yang semakin hari memang semakin membaik semenjak COVID, tapi belum bisa kembali seperti sedia kala. Dan juga ada anggapan trennya akan terus menurun. Dan yang ketiga, sekaligus yang meyakinkan perusahaan NAND flash pada bikin QLC yang kencang ada dari hasil riset. Dari 2016 sampai 2023, itu terlihat user itu semakin hari untuk melakukan write itu semakin sedikit, sedangkan kebutuhan untuk melakukan read itu semakin hari semakin banyak, seperti gambar yang kalian lihat di layar yang satu ini. Jadi inilah beberapa hal yang bikin SSD QLC makin hari akan makin banyak. Intinya SSD QLC itu are here to stay. Suka nggak suka kita butuh SSD yang kencang, kapasitasnya besar, harganya murah, dan mostly read intensive, bukan write intensive lagi. Dan mungkin SSD QLC inilah yang akan menjawab kebutuhan kita semua. Karena Adata Legend 860 yang satu ini QLC punyanya Micron yang 176 layer, aku mau coba bandingin sama Adata Legend 900 yang pakai QLC-nya YMTC. Nah, aku juga mau bandingin sama Adata Legend 850 Lite yang soon akan digantiin sama Adata Legend 860 yang satu ini. Seperti apa performanya? Langsung aja kita masuk ke testbed. Untuk testbed kita pakai Intel Core i9 13900K. Motherboardnya pakai Biostar B760M Silver. Dan untuk RAM-nya kita pakai Kingston Fury Renegade RGB. Dan sisanya kamu bisa lihat di layar. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian pertama. Kita masuk di 3D Mark. SSD Adata Legend 860 ini dapetin skor di 3000-an dengan rata-rata average bandwidth di kisaran 571 sampai 579 MB per second di primary dan di secondary. Untuk average access time juga ada berkisar di 54 sampai 55 mikrosecond.
Selanjutnya di PC Mark. Nah, di PC Mark ini Adata Legend 860 di secondary dapetin skor 2721 dengan average bandwidth di 445,03 MB per second dan average access time-nya ada di 63 mikrosecond. Tapi beda ceritanya di primary. Di primary ini SSD ini dapetin skor di 1918 dengan average bandwidth di 315 MB per second dan average access time-nya ada di 90 mikrosecond. Selanjutnya kita tes di Final Fantasy Endwalker dan hasilnya Adata Legend 860 dapetin total loading time di 6,5 detik di primary, sedangkan kalau di secondary dia dapetin total loading time di 6,9 detik. Sekarang kita masuk ke pengujian Crystal Disk Mark. Seperti biasa kita uji di NVMe Default 1 dan 16 GB dan NVMe Real World Performance 1 dan 16 GB. Dan hasilnya di NVMe Default 1 dan 16 GB hampir bisa dibilang performanya aman kecuali di write random 4K di 16 GB. Di sini terjadi penurunan dari 2700-an MB per second jadi di 1200-an MB per second. Selanjutnya kita masuk ke NVMe Real World Performance 1 dan 16 GB. Di sini terlihat performanya juga cukup rata, cuma kembali lagi masalahnya ketika di 16 GB. Spesifik di mix terjadi penurunan dibanding 1 GB dari 3000-an MB per second jadi turun di 2200-an MB per second. Selanjutnya kita uji SSD ini seberapa panas menggunakan pengujian atau disk benchmark yang kita set file size-nya di 32 GB. Dan hasilnya ketika tanpa heatsink SSD ini bisa mencapai temperatur di 91,5 derajat Celcius. Dan dari hasil read write-nya juga terlihat ada penurunan mulai dari 2 MB hingga akhir. Dan ketika storage terisi 80% tanpa menggunakan heatsink, SSD ini peak temperature-nya ada di 86,9 Celcius. Dan terlihat di sini read dan write-nya masih serupa dengan pengujian sebelumnya. Next, ketika kita pasang heatsink Hyper M.2 card, SSD ini cuma nyentuh di 42,6 derajat Celcius dan performa read dan write-nya sudah optimal. Hasil serupa juga kejadian ketika storage-nya terisi 80% data. Suhu peak-nya ada di 42,4 Celcius aja. Selanjutnya kita masuk ke pengujian I/O meter yang kita set block size di 1 MB dan QDEP di 32 dan hasilnya SSD ini punya SLC cache sebesar 279,8 GB dengan kecepatan rata-rata ketika masih ada SLC itu di 5486 MB per second. Sedangkan setelah SLC cache-nya habis, SSD ini dapetin rata-rata speed penulisan di 188 MB per second. Dan sampai 15 menit, SSD ini bisa menulis total di 439,94 GB. Jadi kalau kita ngomongin Adata Legend 860, ini secara performa memang belum bisa jadi pengganti Adata Legend 850 Lite yang sepadan. Tapi kalau kita bandingin sama produknya Adata yang sama-sama QLC, yaitu Adata Legend 900, dia ini untuk menyimpan game di primary ataupun secondary ini performanya oke, lebih baik daripada Adata Legend 900. Tapi dalam usage productivity, dia ini di primary ataupun secondary, ini dia belum bisa nyaingin Adata Legend 900. Kalau kita ngomongin aspek transfer speed ketika SLC cache-nya udah habis, justru Adata Legend 860 ini masih menawarkan performa yang lebih baik daripada SSD QLC yang udah pernah kita uji selama ini. Bahkan uniknya dia masih lebih kencang daripada harddisk. Jadi kalau ada anggapan SSD QLC itu ketika SLC cache-nya udah habis itu akan lebih lambat daripada harddisk, itu sudah terbantahkan. Dan ini juga yang bikin aku pede bahwa ini adalah SSD yang tepat buat teman-teman yang mau upgrade storage dari yang dulunya semuanya pakai harddisk terus mau ngerasain NVMe. Nah, ini SSD bisa menawarkan performa yang lebih kencang daripada harddisk. Even ini tetap adalah sebuah QLC. Sekian konten kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share video ini ke teman kamu yang penasaran sama performanya Adata Legend 860. Dan kita ada di semua sosial media di Arx ID Media. Dan untuk website kita ada di arx.co.id. Kalau kamu mau gabung Discord kita, linknya ada di deskripsi. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!